Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja Anda berada, para saudara-saudaraku, para pemirsa pendengar di mana saja Anda berada, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah hidup kita dunia dan akhirat. Para kaum muslimin, sering kita dengarkan banyak pernyataan mengatakan bahwasanya menjual kulit kurban itu tidak boleh. Barang siapa menjual kulit kurban si mudhi aw wakilihi, maka fala udhiyatalah, kurbannya tidak diterima. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini perlu kita jelaskan. Jadi bukan semata-mata kita mengkaburkan pokok menjual kulit kurban tidak boleh. Barang siapa menjual kulit kurban, kurbannya tidak diterima. Nah, ini kan perlu dijelaskan. Prosesnya seperti apa? Baik, akan kita mulai. Para hadirin, para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang berkorban itu harus kambing yang masih hidup. Saya tegaskan lagi, korban itu harus kambing yang masih hidup. Nah, ketika korban ini misalnya kulitnya dijual sebelum acara atau kegiatan taqsimul laham, pembagian daging, maka itu sama saja dengan kambing yang belum disembelih itu sudah diambil dagingnya dan sebagainya. Nah, maka ya betul saja fala udhiyatalah, kurbannya tidak diterima. Kenapa? Karena kambingnya tidak ada kulitnya. Dan yang terjadi itu adalah sebenarnya kambing itu biasanya oleh si mudhi, ya, kalau di desa itu mudhi tidak menyembelih sendiri, pasrahkan ke Pak Yai, wakilnya. Karena wakiluhu ini statusnya sama dengan mudhi yang mewakilkan. Nah, biasanya kalau desa itu pasrah bongkoan. Artinya pasrah bongkoan itu adalah apa yang ditata oleh Pak Yai itu si mudhi ikut, karena si mudhi yakin Pak Yai ini sudah alim. Nah, prakteknya seperti ini. Ketika pada saat penyembelihan, Pak Yai bilang, ya, nanti kulitnya saya berikan kepada sampean. Nah, oleh orang yang menerima tadi itu dijual, tidak ada masalah, karena kulit korban yang sudah diberikan oleh Pak Yai ini, Pak Ustadz, kepada si mustahik ini sudah bukan kulit korban lagi, tapi ini adalah kulit kambing atau kulit sapi. Bebas ini, dijual boleh, diberikan orang, dimasak sendiri boleh, silahkan. Maka tidak seperti itu terus serta-merta menjual kulit kurban, dagingnya tidak sah. Bagaimana prosesnya? Kita harus jelaskan. Seperti itu. Apalagi itu ada penjelasan yang kayaknya ini termasuk penghinaan atau merendahkan bagi para kiai atau para ulama yang menerima perwakilan atau wakalah untuk menyembelih kurban ini. Wah, kulitnya untuk opai Pak Yai yang menyembelih. Masya Allah, ini sangat merendahkan ahli ilmu. Bayangkan Pak Yai ulama sudah menerima kurban itu tidak mendapat apa-apa. Biasanya merawat orang yang bekerja itu pakai berasnya Pak Yai, masak pakai kayunya, pakai lauk pauknya. Mudhi ini biasanya bawa hewan saja. Ini kami menyatakan seperti ini biar tahu, nanti biar tidak terkesan Pak Yai itu enak dan sebagainya. Tidak seperti itu sebenarnya. Akhirnya kata-kata kulitnya ini untuk opahnya Pak Yai ini sangat merendahkan ahli ilmu. Berapa harganya kulit itu? Apalagi sekarang tidak ada harganya, apalagi kalau robek. Jadi tidak seperti itu. Yang dimaksud menjual kulit korban itu sebelum ada serah terima. Tapi kalau sudah ada ditata,
sampai nanti kalau yang minta ngomong saya, nanti saya beri. Nah, maka setelah kulit ini diberikan kepada seseorang, dijual silahkan, karena itu sudah termasuk hak milik. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pembagian kurban itu, kurban sunnah maksudnya, itu dibagi menjadi 3. Yang sepertiga dibagikan kepada fuqara masakin, fakir miskin. Kemudian yang sepertiga lagi dibagikan kepada orang-orang umum, orang mampu boleh, orang kaya boleh menerima. Sedangkan yang sepertiga boleh dimakan oleh al-mudhi dan keluarganya, al-mudhi wa ahli baitihi, yang kurban. Nah, status perbedaannya, kalau yang menerima itu fakir miskin, maka itu litamlik, dia berhak memiliki. Artinya memiliki itu, kalau dia sudah diberikan, dia bebas mentasarufkan daging itu, dimasak sendiri boleh, diberikan orang lain boleh, dijual pun boleh, karena itu sudah bukan daging kurban lagi, daging kambing atau daging sapi. Yang pertama. Yang kedua, kalau orang itu orang kaya, orang mampu, maka itu hanya lil istinfa, untuk mengambil manfaatnya saja, boleh dia makan saja. Nah, tapi kalau dia memberikan kepada orang lain, dia menjual lagi, tidak boleh, karena dia tidak punya hak milik, dia hanya memanfaatkannya saja. Menjual dia tidak boleh. Itu perbedaannya antara fakir miskin dan orang kaya, sama-sama boleh menerimanya. Kemudian sepertiga adalah untuk orang yang berkorban, boleh maksimal sepertiga. Itu kalau korbannya sunnah. Para kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana agar korban ini menjadi korban sunnah? Jangan korban wajib, karena kalau korban wajib memang pahalanya lebih besar, tapi yang berkorban tidak boleh makan daging. Caranya adalah, misalnya ketika kita beli, kita ditanya sama penjual, ini sampean beli kambing untuk apa? Untuk korban kah? Ya, untuk korban. Kalau jawab dia seperti itu, maka dalam kitab-kitab itu dijelaskan itu sudah nadar. Nah, bisa tidak nadar, dia hatinya harus mengatakan seperti itu adalah lil ikhbar. Nah, disebutkan malam yaqsidil ikhbar. Kalau dia seperti itu berniat untuk mengabari, memberi kabar kepada penjual, bukan untuk niat, ya, bukan untuk azam. Jadi mengabari biar ngerti untuk ini adalah untuk korban, itu tidak jadi korban nadar, tetap sunnah. Satu. Yang kedua, kita sebutkan sunnahnya, kita ikutkan. Sama ini untuk apa? Akan saya jadikan korban sunnah, makanya akan menjadi sunnah. Termasuk akikoh juga begitu. Kita akikoh itu bilang akikoh sunnah dan seterusnya. Kalau tidak jadi nadar. Nadar wajib, harus dilaksanakan, memang pahalanya besar, tapi kita tidak boleh ikut makan, kita dan keluarga kita dan orang yang kita tanggung di keluarga kita. Kita nafkahnya kita tanggung, hariannya kita tanggung. Maka caranya seperti itu. Jadi misalnya termasuk ketika menyerahkan ke Pak Yai itu, Pak Yai, ini saya menyerahkan ini untuk disembelih besok, korbannya untuk ini, maka niatkan ini adalah lil ikhbar, memberi kabar, bukan niatnya kan besok. Besok, karena niat itu kalau dalam madhab kita Imam Syafi'i itu adalah makrunatan bil fi'li, bersama dengan pekerjaan itu, pekerjaan ibadah. Jadi besok ketika mau menyembelih korban. Jadi seperti itu. Kalau ingin korbannya tidak jadi nadar, tidak wajib, sebutkan ini adalah korban sunnah, ikutkan terus kata sunnah ini. Atau ketika kita menyampaikan, ini niatkan ini adalah untuk lil ikhbar, memberi kabar, bukan untuk niat dan azam. Itu mungkin pada penekanannya adalah penjualan kulit yang sering disampaikan oleh Ustadz, maka penjelasannya seperti itu biar kita selamat, biar kita tidak gampang memvonis seseorang. Tidak ada yang menjual kulit korban, yang ada adalah menjual kulit kambing dan menjual kulit sapi, karena itu sudah dibagikan atau disampaikan, dibagi kepada mustahiknya, apalagi pada fakir miskin. Seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Barokah fid dunya wal akhirah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.